Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Anissa dengan NIM 2104292. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pada mata kuliah Governansi Digital pada pertemuan 5-6, yaitu mengenai digital governance dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik, materi yang pertama yaitu digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Indrajit pada tahun 2006 mengatakan bahwa tujuan akhir dari evolusi e-government adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun pembangunan. Melalui e-government, publik dapat berpartisipasi dalam yang pertama yaitu memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email ataupun mailing list. Yang kedua yaitu mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dalam sejumlah website yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga yaitu mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet. Dalam dimensi website, Locascia Kono pada tahun 2002 mengkategorikan dimensi e-service quality yang dikenal sebagai website equality atau webqual ada 5. Yang pertama itu kemudahan pengguna, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga tampilan website, yang keempat hubungan yang saling melengkapi, dan kelima yaitu layanan kepada masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui e-government. Yang pertama yaitu faktor kesiapan masyarakatnya. Yang kedua, faktor penggunaan layanan e-government. Dan yang ketiga yaitu faktor masalah akses. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat digital governance adalah dengan melaksanakan yang namanya e-participation dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-participation ini dapat memperlihatkan partisipasi masyarakat secara utuh apabila diikuti oleh usaha pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Namun, tata kelola pemerintahan di Indonesia belum mampu melakukan pemenuhan akan elemen value yang menjadi penentu tersebut. Karena sekalipun e-participation memperlihatkan nilai yang tinggi, tetapi partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Penyebab utamanya adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Materi yang kedua yaitu mengenai pemerintah mengelola komplain dengan difasilitasi oleh digital governance. Menurut Syukri pada tahun 2009, bahwa pengaduan masyarakat sangat penting dalam menunjang upaya penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan sekaligus secara konsisten menjaga kualitas pelayanan publik agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaduan masyarakat dapat menjadi upaya preventif terjadinya penyimpangan atau maladministrasi pada pelayanan publik. Kemajuan teknologi menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya e-government. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indrajit pada tahun 2002, bahwa e-government merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis pada teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, dan interaktif. Faktor keberhasilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pengelolaan pengaduan berbasis e-government adalah tersedianya aplikasi, tersedianya kanal-kanal pengaduan seperti email, SMS, WhatsApp, telepon, website, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh aplikasi ataupun website pengaduan masyarakat. Yang pertama itu ada aplikasi Edumas. Aplikasi Edumas adalah aplikasi pengaduan masyarakat dengan sistem komputerisasi online berbasis web application yang terpadu dan komprehensif sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi Edumas ini diciptakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan peraturan lainnya sesuai dengan di masing-masing kementerian dan pemerintahan daerah. Pengadaan aplikasi ini sangat diperlukan karena aplikasi pengaduan masyarakat belum pernah dibuat
dan juga belum tersedianya sarana untuk pengaduan masyarakat yang efisien dan efektif, serta salah satu bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi. Yang kedua yaitu adanya website Spanlapor. Spanlapor ini adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat. Pengaduan layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, yaitu seperti yang dapat kita lihat di websitenya, yaitu www.lapor.go.id. Spanlapor dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Span bertujuan agar yang pertama, yaitu penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. Yang kedua, penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi BISA atau Bogor Integrated System of Aspiration. Aplikasi BISA dibangun untuk mempermudah masyarakat Kota Bogor dalam melakukan pengaduan, aspirasi, dan saran kepada pemerintah Kota Bogor secara real-time. Aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan kegawat daruratan kepada pemerintah Kota Bogor dan memantau pengaduannya dengan mendapatkan notifikasi perkembangan penanganan pengaduan, serta langsung dapat berkomunikasi dengan petugas penanganan pengaduan. Validasi pengaduan yang masuk melalui analisa foto yang diunggah pelapor. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai berbagai media partisipasi masyarakat atau Citizen Participation Channels. Media partisipasi masyarakat adalah alat atau platform yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam urusan publik. Berikut adalah beberapa contoh media partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu konsultasi publik online, yaitu platform daring atau situs web yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan tentang kebijakan, program, dan proyek pemerintah. Ini bisa berupa survei, daring, atau forum diskusi. Yang kedua yaitu ada media sosial. Media sosial ini berupa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn memungkinkan warga untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah dan organisasi. Masyarakat dapat memberikan tanggapan, bertanya, dan berpartisipasi dalam dialog tentang berbagai isu. Yang ketiga yaitu ada aplikasi seluler. Aplikasi seluler yang dapat diunduh oleh masyarakat memungkinkan mereka melaporkan masalah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam survei dengan mudah melalui ponsel mereka. Yang keempat yaitu ada petisi online. Platform daring yang memungkinkan warga untuk menandatangani petisi dan menyuarakan dukungan atau keberatan mereka terhadap isu-isu tertentu. Yang kelima yaitu survei telepon dan survei daring. Survei telepon atau daring digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengumpulkan data dan masukan dari masyarakat. Survei ini dapat mencakup berbagai topik seperti kepuasan layanan publik, kebijakan, atau isu-isu sosial. Yang keenam yaitu email dan saran melalui situs web. Pemerintah dan organisasi sering menyediakan alamat email dan formulir daring yang memungkinkan warga untuk mengirimkan saran, keluhan, atau pertanyaan mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada pertemuan 5 dan ke-6. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.